Ini pertemuan ke-15 akan kita gunakan untuk mereview sedikit tentang himpunan tak berhingga kemarin, dan nanti di akhir mungkin akan kita gunakan untuk mendiskusikan bahan-bahan UAS ya. Jadi materi-materi yang sudah kita pelajari setelah UTS kemarin tentang relasi, fungsi sampai dengan himpunan tak berhingga ini, yang barangkali masih ada yang belum Anda pahami, nanti bisa Anda tanyakan. Sebelum itu kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan ya dalam pelajari materi sore hari ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita sedikit mengulang tentang himpunan tak berhingga kemarin. Jadi ini kita awali dari himpunan berhingga nanti ya. Kalau di buku yang Mathematical Thinking and Writing ini ada pada halaman 129 pada subbab kardinalitas himpunan gitu ya. Karena nanti di sini langsung di bawah kardinalitas himpunan ini dalamnya langsung ada himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Kalau himpunan berhingga sudah kita pelajari saat saat sebelum UTS dulu. Nah ini kenapa kita mulai dari kardinalitas, karena nanti pendekatan himpunan berhingga nanti kita kaitkan dengan countable gitu. Jadi tentang himpunan yang countable atau bahasa sederhananya himpunan yang terhitung elemennya. Nah, apa yang disebut dengan kardinalitas? Kardinalitas itu adalah ukuran gitu ya, atau banyaknya elemen. Jadi sederhananya jumlah elemen dalam suatu himpunan itu disebut dengan kardinalitas himpunan. Jadi kalau ada seperti ini, A, min 5, min 2, 1, 4, 7, 10, berarti ini kardinalitas dari himpunan A itu ada 6. Ini B, himpunan yang isinya B, D, H, P, F, L ini, berarti kardinalitas dari B adalah 6, gitu ya. Nah, akan jadi masalah kalau kita ditanya berapa kardinalitas dari himpunan seperti ini, misalkan C dan D. Padahal C dan D ini adalah himpunan yang kalau kita lihat ini himpunan tak berhingga. Yang pertama ini berarti himpunan bilangan genap ya, atau himpunan bilangan bulat kelipatan 2. Ini sampai seterusnya, min 6, min 8, dan seterusnya, ini sampai 4, 6, 8, dan seterusnya. D juga begitu. D ini adalah himpunan bilangan kelipatan 5 ya, negatif maupun yang positif ini. Ini banyak sekali, dan kita kalau ditanya berapa kardinalitasnya, nah terus apakah kardinalitas dari C dan D itu sama dan sebagainya, itu kita akan sulit untuk menjawab itu. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari konsep dari himpunan yang kemarin itu. Kalau himpunan berhingga sudah kita pelajari ya. Himpunan berhingga sudah kita pelajari sebelum UTS gitu ya. Tapi ini kita ulang sedikit nggak apa-apa. Jadi kalau di sini misalkan diberikan suatu himpunan A, lah ini terdapat bilangan n, elemen n besar, berarti ini bilangan asli gitu ya. Bilangan n itu anggota himpunan bilangan alam atau bilangan asli, natural number. Sedemikian hingga A itu ini dapat gitu ya, dapat di istilahnya apa ya? Antara A dengan N itu maksudnya dapat dibentuk atau dapat didefinisikan suatu korespondensi satu-satu dengan dengan himpunan bilangan asli sampai dengan N kecil, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N kecil. Itu. Atau bahasa sederhananya, terdapat N kecil, demikian hingga ini. Kita bisa mendefinisikan fungsi F gitu ya. Fungsi F yang one to one dan onto, berarti fungsi F yang bijektif gitu ya.
kita dapat mendefinisikan fungsi f yang bijektif dari himpunan bilangan asli ke himpunan A. N besar, N kecil itu maksudnya ini subset dari himpunan bilangan asli ya. Jadi himpunan bilangan asli dari 1 sampai dengan N kecil itu maksudnya seperti itu. Jadi N besar, N kecil ini maksudnya adalah seperti ini. Himpunan dari 1, 2, 3 sampai dengan N kecil. Nah, kalau kita bisa menyatakan apa namanya, atau kita bisa membentuk, atau kita bisa menemukan, atau bisa mendefinisikan suatu fungsi yang bijektif gitu ya, berarti injektif dan surjektif dari ini, dari himpunan bilangan subset bilangan asli ke himpunan A tersebut, maka A itu kita sebut dengan himpunan yang berhingga, gitu ya. Dan tentunya mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kardinalitas dari A, gitu ya, kardinalitas dari himpunan A adalah N. Kenapa? Karena ini kita membentuk suatu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan N kecil ke elemen-elemen di A. Nah, pasti berarti banyaknya elemen di A ya sebanyak N kecil itu, kira-kira begitu ya. Itu kemarin sudah kita apa namanya, pelajari juga definisi himpunan berhingga pada definisi himpunan berhingga pada pertemuan pekan lalu. Nah, kalau himpunan yang kosong atau empty set gitu ya, maka kita menyatakan N-nya adalah N0 gitu ya. Jadi subset dari himpunan bilangan asli adalah N0. N0 itu apa? N0 berarti himpunan kosong. Kalau N1 masih ada nilainya 1. N2 berarti 1,2. N3 1, 2, 3. Kalau N0 berarti subset himpunan bilangan asli yang elemennya kosong. Berarti tidak punya elemen gitu ya. Pak, memangnya kosong subset bilangan asli lah. Himpunan kosong kan subset dari semua himpunan gitu ya. Maka pemetaan untuk kasus khusus yaitu himpunan bilangan kosong, fungsinya adalah f dari n0 ke kosong. Berarti kan kosong ke kosong. Berarti himpunan kosong itu kita sebut berhingga juga. Kita sebut berhingga, dan kardinalitas dari himpunan kosong itu berarti 0 gitu ya. 0. Berarti kalau ada himpunan kosong karena dia tidak punya elemen, kasus seperti itu kita menyebutnya sebagai himpunan berhingga, tetap himpunan berhingga, dan kardinalitasnya kita katakan 0 gitu ya, karena dia tidak punya elemen. Ini tadi gampang ya, jadi contoh-contoh itu tadi, kalau himpunan B seperti ini, nah ini berarti kardinalitasnya 6. Kemudian saya langsung saja mengambil yang penting-penting aja di sini. Ini misalkan A adalah himpunan berhingga dan B adalah sembarang himpunan gitu ya. Teorema 335 ini. Misalkan A adalah himpunan berhingga dan B adalah sembarang himpunan. Ini A dan B memiliki kardinalitas yang sama jika dan hanya jika terdapat ini. Terdapat bijection, berarti terdapat suatu pemetaan bijektif dari A ke B. Gitu ya. Jadi A dan B dikatakan memiliki kardinalitas yang sama apabila terdapat pemetaan bijektif dari A ke B. Nah, berarti ini bisa kita gunakan teorema 335 ini untuk menjawab pertanyaan yang atas tadi. Nah, ini C dan D ini. Apakah mereka memiliki kardinalitas yang sama? Karena kalau kita ditanya kardinalitasnya berapa, kita belum bisa menjawab secara pasti karena ini adalah himpunan yang tak berhingga. Ini juga kita tidak bisa menjawab secara pasti karena ini himpunan tak berhingga. Tapi tadi dengan teorema 335 tadi kita bisa menjawab mereka punya kardinalitas yang sama atau tidak. Nah, tinggal dicek aja apakah kita bisa mendefinisikan fungsi bijektif antara C dengan D atau tidak. Anda kalau masih bisa mendengar saya, tolong ada yang bisa menjawab kira-kira dari C ke D ini atau sebaliknya dari D ke C ini, apakah kita bisa menentukan suatu fungsi yang bijektif antara keduanya?
Halo, bisa nggak menurut Anda? Anda masih mendengar suara saya? Bisa, Pak. Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Iya, Pak. Menurut Anda kira-kira kita bisa nggak menentukan fungsi tadi itu? Suatu fungsi yang bijektif dari himpunan C ke himpunan D atau sebaliknya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Apa? Kalau bisa, fungsinya apa berarti? Menurut Anda ini? Anggap saja fungsi dari A ke B, gitu ya. Dengan efeknya apa kira-kira menurut Anda? Kalau bisa loh, kalau nggak bisa ya berarti bukan memiliki kardinalitas yang sama. Silahkan yang bisa menjawab. Satu pun nggak ada yang bisa. Kok A ke B, sorry. Ini C dan D deh. Anggaplah C ke D, atau sebaliknya, seandainya Anda bisanya dari D ke C, ya bilang aja, Pak, dari D ke C. Halo? Aku menjawab, Pak. Ya, ya, ya. Kalau misal 2 kali 2 tambah 1 kan 5 itu, Pak. Ya, ya, oke. 2 kali 2 tambah 1 kan 5. Mm-mm. Terus 4 kali 2 tambah 2 10. Mm-mm. Terus 6 kali 2 tambah 3 15. Jadi fungsinya itu eh, gimana ya, Pak? C kali 2 yang himpunan di C Mm-mm. dikali 2 ditambah eh, apa ya, kayak urutan keberapa tambah 1 gitu, Pak. Tapi nggak tahu notasinya gimana. Mm. Kamu mau bikin himpunan dari C ke D itu, Mas, ya? Iya, Ini nih, oke. Nah, bingung. Kayak tadi kalau si Saif itu berarti kan gini, sederhananya kan kita sedang ingin memetakan toh, membuat pemetaan satu ke satu toh. Berarti kan nek bingung gawe ilustrasi sih toh. Jadi kalau nol kan nol kan nol, nol itu Mas. Ya Raif. iya, Pak. Terus apa ini? 2 ke 5 maksudmu gitu ya? Iya, 2 ke 5, 4 ke 10 gitu, Pak. Sorry. 2 ke 5, 4-nya ke 10 gitu ya. Dan seterusnya. Terus yang bagian negatif tadi min 2 berarti ke min 5. Terus ini min 4 ke min 5 gitu ya. Sorry. Min 4, min 10, Pak. Min 4 ke min 10. Min 4 ke min 10. Maksudmu apa ya, if ini 2 kalinya ini ditambah 1 gitu. Ini berarti 2 kalinya ini ditambah 2 gitu ya. Iya, kalau yang positif gitu, Pak. Tapi kalau negatif masih bingung, Pak. Ya, ya nggak apa lah. Setidaknya Anda sudah mencoba. Cuman kalau aturan seperti itu nanti kita berarti setiap elemen punya aturan sendiri ya. Berarti kita tidak bisa membuat suatu aturan yang berlaku untuk seluruh elemen di sini gitu ya. Karena aturannya tadi setiap elemen harus punya aturan tunggal tadi, contohnya tadi itu. Ini kali 2 tambah 1. Berarti 4 biar ke 10 dikali 2 tambah 2. Tapi nggak apa, sudah mencoba. Yang lain ada yang mencoba? Ada yang bisa bikin? Siapa? Rizal. Rizal. Ya, Rizal. Pak. Rizal. Ya. Fx sama dengan 2,5 X. Fx sama dengan 2,5 X. 5 per 2 toh. Bisa apa? Rizal ya. Iya, iya. Per 2 itu Ya, Pak. 5 per 2 Iya. X gitu. Untuk setiap
X-nya elemen di mana? Bilangan N. C. C atau iya lah. Oh iya, C. Oh iya. Iya, Pak. Yang kita inputkan domainnya itu kan elemen di C itu, Sel. Iya, Pak. Iya nggak? Iya. Domainnya C, kodomainnya D itu tuh. Maksudnya Iya, Pak. berarti di sini X-nya itu kan elemen-elemen dari C. Betul apa enggak? Gitu, Oke. Sel. Iya, Pak. Nah, gini aja kan sederhana sekali. Jadi kalau fx sama dengan 5/2x, itu kan untuk semua x di sini, semua elemen-elemen C pasti akan dibawa ke sini. 0 ya berarti hasilnya 0. Min 2 berarti hasilnya min 5. Min 4 kali 5/2 hasilnya min 10. Ini 5/2 kali 2 hasilnya 5. 5/2 kali 4 hasilnya 10 gitu kan. Nah, ini adalah pemetaan fungsi tadi. Lah, tinggal dicek kan ini bijektif apa enggak. Ngeceknya gimana? Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama, apakah dia injektif atau tidak? Kalau mau secara matematis ya berarti apa namanya, dicek, ambil sembarang bla 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 itu. Anda bisa buka kembali video penjelasan untuk ini apa namanya, membuktikan suatu fungsi itu injektif atau surjektif. Nanti buktinya Anda bisa buktikan sendiri. Tapi yang jelas ini adalah fungsi yang bijektif, gitu ya. Nah, berarti kita bisa menentukan suatu fungsi bijektif dari himpunan C ke himpunan D. Apa itu fungsinya ini gitu. Berarti kita mengatakan antara C dan D ini meskipun kita tidak bisa menghitung jumlahnya masing-masing, tapi kita bisa mengatakan bahwa kardinalitas dari keduanya sama. Kenapa? Karena sesuai dengan teorema ini tadi, teorema 335, meskipun kita tidak bisa menghitung, asal kita bisa menemukan ini, suatu fungsi bijektif antara keduanya, maka ini A and B have the same cardinality ini. A dan B-nya punya kardinalitas yang sama. Paham belum yang lain? Paham, Pak. Paham, Itu ya. Pak. Itu yang apa namanya, untuk menentukan kardinalitas dua himpunan yang kita belum bisa menghitung jumlahnya. Sama atau tidak itu tinggal kita cek, kita bisa nggak membentuk suatu fungsi bijektif antara keduanya. Terus ini teorema 336, jika A kardinalitasnya adalah M, B kardinalitasnya adalah N, maka A irisan B, dan B dan A irisan B itu himpunan kosong, berarti keduanya tidak saling beririsan, maka kardinalitas dari A gabungan B adalah M plus N. Jadi kardinalitas itu notasinya ini ya, seperti harga mutlak ini. Jadi kalau harga mutlak dari suatu himpunan itu berarti kita jangan baca harga mutlak atau nilai mutlak. Kita bacanya kardinalitas. Itu maksudnya adalah banyaknya elemen dalam himpunan itu. Gitu ya. Jadi banyak gabungan dari suatu fungsi dari dua himpunan yang ini saling asing bahasanya ya. Saling asing karena irisannya kosong, tidak punya irisan. Berarti tinggal dijumlahkan kardinalitas dari keduanya. Terus ini, jika B itu kardinalitasnya adalah N, dan A itu adalah subset di dalam B, maka A itu pasti berhingga dan kardinalitas dari A itu lebih kecil atau sama dengan N, itu ya. Jadi kalau kardinalitas dari suatu B itu himpunan yang lebih besar, dia punya elemen sebanyak N, dan kita mengetahui kalau A itu adalah subsetnya B, gitu ya, maka kita mengatakan A-nya berhingga dan kardinalitas dari A itu adalah lebih kecil atau sama dengan N, gitu ya. Kemudian ini, misalkan kardinalitas dari suatu himpunan A itu adalah N, kemudian C adalah sembarang himpunan, maka A irisan C, kardinalitas dari A irisan C itu pasti lebih kecil atau sama dengan kardinalitas dari himpunan A. Gitu ya. Kenapa? Karena irisan dari dua himpunan itu maksimal adalah sama ya. Banyaknya elemennya maksimal adalah sama dengan himpunan itu sendiri. Atau besar kemungkinan pasti lebih kecil gitu ya. Namanya aja irisan. Maka kardinalitas dari irisan keduanya adalah pasti lebih kecil dari kardinalitas A. Kemudian yang terakhir ini dalam himpunan berhingga, jika A kardinalitasnya adalah M,
dan B kardinalitasnya adalah N, maka kardinalitas dari A gabungan B ini lebih kecil sama dengan M tambah N. Jadi gabungan keduanya lebih kecil dari M plus N. Lebih kecil atau sama dengan ya. Kalau mereka adalah himpunan yang saling asing, artinya irisannya kosong, maka ini tepat sama dengan ini, tepat sama dengan M plus N. Tapi kalau ternyata mereka punya irisan, berarti kan irisannya itu dihitung sekali saja. Jadi irisan elemen-elemen yang ada di A, yang dia juga ada di B, kalau sudah digabungkan kan dia cuma dihitung sekali. Berarti otomatis semakin sedikit kan banyaknya elemen dari gabungan keduanya. Berarti kardinalitas dari gabungan keduanya itu lebih kecil atau sama dengan M plus N. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke kemarin himpunan yang tak berhingga. Definisinya sederhana di sini. Suatu himpunan yang tidak berhingga gitu ya, dikatakan infinite atau tak berhingga itu aja. Jadi maksudnya ini pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan definisi himpunan berhingga yang ada di sini tadi itu. Maka kenapa tadi saya menjelaskan lagi di sini, maksudnya untuk kita mengatakan tak berhingga, kalau berhingga itu berarti terdapat himpunan ini, terdapat fungsi yang bijektif ini dari subset bilangan asli ke himpunan A, dia dikatakan finite set gitu ya, himpunan berhingga. Maka kalau tidak terdapat fungsi bijektif gitu ya, berarti dia dikatakan infinite. Itu aja. Kalau kita nggak bisa menemukan suatu fungsi yang bijektif dari dari n indeks n gitu ya, seperti ini, n indeks n ke A, berarti kita mengatakan dia adalah fungsi yang infinite atau tak berhingga. Istilahnya begitu. Nah, perhatikan di sini. Meskipun suatu fungsi itu tak berhingga, jadi ini misalkan A itu adalah mohon maaf, salah ngomong terus, antara himpunan dan fungsi ya. Misalkan A itu adalah suatu himpunan yang tak berhingga, jadi meskipun dia adalah himpunan yang tak berhingga, kita bisa mengatakan A itu sebagai countably gitu ya, countably infinite, itu maksudnya berarti tak berhingga tapi masih terhitung gitu kira-kira. Jadi countably infinite ini maksudnya berarti dia tak berhingga tapi dia masih bisa terhitung, masih bisa dihitung gitu kira-kira ya. Itu yang bagaimana? Itu yang kita masih bisa mendefinisikan ini. Kita masih bisa mendefinisikan suatu fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan tersebut. Pak, bedanya yang dengan yang berhingga tadi apa, Pak? Kalau yang berhingga tadi kan ini, domainnya ini adalah subset bilangan asli. Jadi ini ada indeksnya. N besar, N kecil. Itu berarti himpunan bilangan aslinya terbatas 1, 2, 3 sampai N kecil saja. Tapi kalau yang tadi countably infinite ini domainnya adalah seluruh bilangan asli. Berarti tidak dibatasi sampai dengan N kecil sekian. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak dibatasi. Itu domainnya. Beda ya. Beda dengan definisi yang himpunan berhingga tadi ya. Kalau yang tadi itu dapat ditemukan fungsi bijektif dari N besar, N indeks kecil gitu. Kalau countably infinite ini dapat ditemukan fungsi bijektif gitu ya. Ini one to one dan onto dari ini himpunan seluruh bilangan asli ke himpunan A. Tahu nggak bedanya? Halo? Bisa dijawab? Tahu bedanya? Maaf Pak, saya kurang paham. Halo, Mbak. Mbak siapa tadi? Fani Pak. Ini, kamu udah paham belum ini? N besar, N kecil ini udah paham belum himpunannya? Apa isinya? Iya Pak, sudah. 1, 2, 3 sampai dengan N kecil. Iki maksudnya
domain dari fungsinya ini, domain dari suatu fungsi bijektif itu, jadi fungsi bijektif dari N kecil ke himpunan A yang akan kita selidiki tadi itu, dia berhingga atau tidak, itu domain fungsinya 1, 2, 3, sampai N kecil. Tahu ya? Ini berarti subset bilangan asli. Tahu nggak, Mbak? Iya, Pak. Tapi yang ini tadi, yang countably infinite ini tadi, domain dari pemetaannya ini, domain dari fungsinya, itu ini nggak dibatasi. Jadi ini nggak terbatas sampai N saja, tapi ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak terbatas sampai N. Paham nggak maksudnya? Tahu nggak bedanya? Bingungnya Iya. di mana? Bingungnya di mana bingungnya? Tadi untuk yang katanya kalau ada fungsi yang bijektif itu loh, Pak. Oh. Terus? Nah, itu tuh kalau misalnya udah ketemu suatu fungsi bijektif dari himpunan A ke B, nah itu masuknya yang finite, yang berhingga atau yang tak berhingga. Ya makanya dilihat tadi, domain dari pemetaannya apa? Ini sama-sama fungsi bijektif, tapi kalau yang ini, Mbak, kalau domainnya itu adalah bilangan asli yang terbatas sampai dengan N gitu, maka ini adalah fungsi himpunan A-nya kita sebut dengan himpunan yang berhingga. Tapi kalau domain dari pemetaannya adalah ini, seluruh bilangan asli tidak dibatasi, berarti A-nya ini kita kita tidak sedang mengatakan dia fungsi himpunan tak berhingga. Jelas ini sejak awal A itu sudah tak berhingga. Jadi sejak awal A itu sudah dikatakan tak berhingga. Kita tidak sedang menyelidiki dia berhingga atau tak berhingga gitu ya. Tapi A-nya sejak awal sudah dikatakan tak berhingga. Kita sedang ingin menyelidiki dia countably infinite atau tidak. Tak berhingganya itu tak berhingga yang masih bisa dihitung atau tidak itu loh. Paham nggak? Iya, Pak. Atau 3311 ini sebenarnya seperti definisi dari denumerable kemarin yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu itu loh. Sudah paham belum? Oh iya, Pak. Jadi itu tergantung dari domainnya ya, Pak? Iya. Jadi ini loh. Ya, aku udah ini mana ya? Saya kemarin bikin gambar-gambar fungsi itu nggak disimpan, jangan-jangan. Iya toh, nggak simpan. Biar Anda paham, gambarkan. Misalkan ini. Ini adalah N indeks N tadi itu. Di sini ada himpunan A gitu ya. Nah, kalau kita ingin menyelidiki dia himpunan berhingga atau tidak, jadi fungsi yang akan kita definisikan pemetaannya itu di dalamnya ini domainnya dia berhingga. Jadi domainnya itu adalah subset dari bilangan asli. Jadi ini 1, 2, 3 gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan N kecil di sini. Jadi ini bukan seluruh bilangan asli. Ini misalkan untuk menyelidiki tadi itu, yang paling sederhana misalkan, nah ini himpunan
kita ambilkan yang sedikit aja ya. Ini contohnya ini. Di dalam himpunan itu adalah himpunan A ini, min 5, min 2, 1, 4, 7, 10. Ini ada isinya min 5, min 2, 1, 4, 7, 10. Nah, apakah kita bisa mendefinisikan pemetaan dari subset bilangan asli ke A ini? Ya, kita bisa. Apa itu pemetaannya? Ya, ini kita langsung saja tunjukkan pemetaannya, berarti 1 ke min 5 gitu ya, kemudian 2 ke min 2, kemudian 3 ke 1, terus berarti ini langsung saja 4 gitu, 4 ke 4 sendiri, kemudian 5 ke 7, dan ini 6 ke 10. Meskipun ini memang tidak bisa kita nyatakan, mungkin tidak bisa kita nyatakan nanti apa namanya aturan pemetaannya ya, aturan pemetaan yang ditulis dalam bentuk rumus misalkan ini. F-nya berapa gitu ya, kalau mau ditanya F dalam bentuk aturan pemetaan rumus bagaimana, ya nggak bisa, memang tidak harus semuanya bisa. Kalau tadi kan kebetulan bisa. Dan di sini berarti ini N-nya N berapa? Berarti ini N6. Kenapa? Karena terbatas ini. Terbatas subset dari bilangan asli ini kita ambil sebanyak 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, pemetaan bijektifnya ini ya 1 ke min 5, 2 ke min 2, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 7, 6 ke 10. Nah, ini kita nggak bisa menulis F di mana Fx-nya berapa gitu misalkan. Fx-nya ini, nah ini berapa? Ini nggak bisa kita menentukan seperti ini. Nah, memang di sini kebetulan himpunan-himpunan A ini tidak beraturan. Tapi yang penting kita bisa menemukan pemetaan bijektifnya. Fungsi bijektifnya mana, Pak? Ya ini, kita tunjukkan dengan seperti ini. 1 ke min 5, 2 ke min 2, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 7, 6 ke 10. Nah, karena ini domainnya itu berhingga, domainnya itu maksudnya dibatasi elemennya sampai dengan 6 saja, berarti ini simbolnya tadi, N besar indeks 6, gitu ya. Karena ini subset bilangan asli 1 sampai dengan 6. Berarti himpunan A ini kita sebut dengan himpunan yang berhingga. Kenapa berhingga? Karena terdapat fungsi bijektif itu dari subset bilangan asli ke ke himpunan tersebut. Jadinya A disebut berhingga. Sini dulu paham belum? Tadi yang tanya ada yang lainnya. Termasuk teman-teman yang lainnya. Ada paham belum? Ya Pak, paham. Nah, ini himpunan berhingga berarti kardinalitasnya bisa kita sebut. Berapa kardinalitasnya ini A ini? Halo? 6. 6. Kenapa? Karena di sini banyaknya elemen bilangan asli ini, subsetnya ini ada 6, berarti ini jumlahnya 6. Gitu ya, paham ya? Itu kalau kita sedang menyelidiki dia himpunan berhingga atau tidak. Nah, kalau di sini, perhatikan, kalau kita sudah bicara yang infinite tadi, tak berhingga, contoh tak berhingga itu berarti yang ini. Anggap saja himpunan C ini. Jadi kalau ini mau kita berkopi ya. Ini biar Anda paham harus di ilustrasi seperti ini. Nah, ini kalau kita ingin menyelidiki yang C ini, berarti elemennya di sini 0 gitu ya. 0, kemudian min 2, kemudian di sini min 4 gitu ya. Kemudian yang ke bawah dia 2, 4, dan seterusnya.
Ya. Nah, kalau C ini, kalau himpunan C yang tadi itu, yang kita ambil dari contoh di sini itu, isinya 0, 2, 4, dan seterusnya, 0, min 2, min 4, dan seterusnya ini kira-kira himpunan bilangan genap ya, yang positif maupun yang negatif. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, bisa nggak kita menemukan fungsi bijektif gitu ya, dari NN, berarti ini dari NN. Ini nanti kira-kira terbatas sampai N sekian apa enggak yang di sini? Halo? Menurut saya tidak terbatas. Jadi ini nggak bisa, ini nggak, apa namanya, domainnya di sini nggak terbatas. Jadi kita tidak bisa menemukan suatu fungsi bijektif gitu ya dari NN gitu ya, dari NN ke C ini. Kenapa? Karena domainnya nggak bisa kita batasi ini nanti. Berapa nanti ini, mentoknya di berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke berapa? Karena ini ke bawahnya nggak berhingga, ke atasnya negatifnya juga tak berhingga. Berarti kalau itu sudah jelas C-nya tak berhingga dulu, ini jelas, C tak berhingga. Tapi kemudian kita ingin menyelidiki penyelidikan lanjutan, kita sudah nggak bicara lagi tentang berhingga nggak berhingganya. Sekarang penyelidikan kita adalah tentang ini tadi, dia tak berhingganya masih countable atau enggak, itu ya, ini. Kalau dia countable, berarti di sini, ini kita nggak lagi bicara tentang subset bilangan asli, domainnya ini langsung kita perumum bilangan asli gitu aja. Nah, sekarang kalau kita bicara ini nggak kita batasi sampai N sekian, ini boleh berjalan dan seterusnya, bisa nggak kita sekarang membuat pemetaan satu-satunya di sini? Halo? Bisa nggak? Kalau tadi kan domainnya adalah N indeks N, berarti ini dibatasi sampai dengan N sekian kalau tadi, kayak gini tadi. Dibatasi sampai N sekian. Tapi sekarang seandainya E-nya ini nggak kita batasi, E-nya ini nggak terbatas, kita bisa nggak menemukan ini, menemukan pemetaan satu-satunya? Halo? Cah? Tidak, Pak. Tidak bisa, Mas. Kan bisa, Pak. Itu kan soalnya di bilangan aslinya kan ke atasnya terhingga, Pak, sampai 1. Hmm. Sedangkan yang ini kan ke atasnya tidak terhingga. Ini Mas Nadif ya? Ya, Oke. Nah itulah Mas, itulah kemudian kita membuat kemarin itu aturan denominable itu loh Mas. Mana kemarin ya? Nah ini Mas. Jadi kita melihatnya seperti ini. Kita membuat pemetaannya seperti ini. Atau seperti ini kemarin. Atau seperti ini Mas. Jadi yang kita lihat adalah urutan pemetaan dari bilangan asli itu ke himpunan bilangan A-nya nanti gimana gitu kan ya. oh, baik, Pak. Paham, Pak. Berarti menurutmu ini berhingga atau enggak Mas? Yang Masih, apa? masih nggak Yang berhingga? C, Pak. Oh berhingga, sorry. Yang bawah tadi. Ya, mana tadi ya? Ini. Bukan tak berhingga atau nggak berhingga sih. Sudah jelas nggak berhingga ini. Maksudnya, bisa ditemukan fungsi bijektif nggak ini? Dari bilangan asli ke himpunan C. Bisa, Pak, berarti. Nah, gimana urutannya kira-kira? Dan tugas kita kan mengurutkan sekarang. Berarti kan ini N-nya, ini domainnya kita taruh di atas itu kira-kira. Anggaplah domainnya ini 1 gitu ya. Kemudian 2, kemudian 3, kan kita sedang ingin menunjukkan suatu pemetaan bijektifnya. Jadi kok PP raport tuh. Terus ini domainnya 4,
5, dan seterusnya. Jadi kita bikin ke kanan saja. Kalau ke atas bawah nanti Anda bingung. Sekarang kita bikin ke kanan, 5, 6, dan seterusnya. Nah, berarti kira-kira di bawahnya ini, adalah A. A-nya urutannya bagaimana? Kalau kita bilang bisa, berarti kita bisa membuat urutan dari A-nya ini, supaya nanti kita membuat pemetaan bijektifnya urutannya dari 1 ke sekian, 2 ke sekian, 3 ke sekian, itu aturannya bisa terlihat dengan jelas urutannya di sini. Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? A-nya, urutan A-nya bagaimana? Urutan dari bilangan-bilangan di dalam A ini, elemen-elemen dari A ini. Ada yang bisa jawab? Halo? Kalau dari minus tak hingga gitu bisa nggak, Pak? Dari minus tak hingga gimana coba? Minus tak hingga bilangan atau bukan, Mas? Oh iya, bisa, Pak. Minus tak hingga bilangan bukan? Bukan. Nah, jadi kita sekarang tinggal melihat urutannya ini. Urutan yang bawahnya bagaimana kira-kira supaya nanti dia bisa tepat satu-satu gitu, Mas. Mulai dari 0 saja toh. Jadi ini 0. Ini berarti nanti min 2. Nah, di sini berapa, Mas? 2. Di sini min 4. Di sini 4. Itu loh. Kelihatan nggak sekarang? Di sini berapa berarti? Min 6. Ya, dan seterusnya. Berarti kalau masih mau nambah lagi, ini 7. Ini berarti berapa? Min 8. Paham nggak maksudnya ini? Pak, min 8, sorry. Di sini 6. Nah, pemetaannya seperti ini. Berarti yang penting kita bisa mengurutkan himpunan A ini. Jadi ini seling-seling, dari 0 ke min 2 dulu, baru ke 2, baru ke min 4, baru ke 4. Ini kok 10 kok ini tuh. Nah, baru ke min 6, baru ke 6, dan seterusnya. Nanti kira-kira terjangkau semua nggak C-nya, Mas? Dengan seperti ini. Terjangkau, Pak. Jadi ini A-nya akan habis nggak nanti kira-kira? Maksudnya semua A itu akan punya prapeta di sini nggak? Kalau kita urutkan seperti ini. Bisa toh? Bisa, Pak. Kenapa? Karena A-nya itu juga akan semakin ke tak hingga. Yang penting kita tulis negatif dan positifnya, berarti bagian ke atasnya negatifnya juga sampai tak hingga, bagian positifnya juga akan sampai tak hingga. Dan kita juga tentunya memiliki bilangan aslinya di sini. Ini bukan n indeks n, berarti ini n biasa. Ini kan juga pastinya dia banyaknya tak berhingga juga, ya nggak, Mas? Iya, Pak. Nah, berarti ini bisa nggak kita menentukan pemetaan ini, pemetaan bijektifnya dari himpunan bilangan asli ke A tersebut? Jawabannya Bisa, Pak. bisa. Dengan aturan bagaimana? Dengan aturan yang seperti ini. Jadi tunjukkan aturannya saja seperti ini. Jadi kira-kira pemetaan bijektifnya nanti seperti ini urutannya. Dengan demikian C-nya ini meskipun kok A lagi kita ini sorry ini C tadi ya. Nah, itu yang atas tadi. Dengan demikian meskipun C-nya ini tak berhingga, tapi dia kita katakan tak berhingga yang apa, Mas? Countable, Pak. Nah, countable. Jadi tak berhingga tapi masih countable. Countably infinite. Jadi masih bisa istilahnya, masih bisa dihitung gitu ya. Meskipun nanti banyaknya itu tak berhingga, tapi bisa kita urutkan, kita hitung elemen-elemennya mulai dari ini, berarti ini elemen pertama, ini elemen kedua, ini elemen ketiga, ini elemen keempat, ini elemen kelima, ini elemen keenam, ini elemen ketujuh, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai countably infinite tadi itu. Sampai di sini paham nggak Anda semuanya? Halo? Izin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Saya Mas Babda, Pak. Gimana, Mas? Itu kalau misalnya ngurutinnya itu dari yang negatif dulu gitu, boleh nggak, Pak?
Atau bebas itu? Tergantung himpunannya kan Mas. Karena himpunannya kebetulan seperti ini, saya urutkan. Kalau indikatif dulu gimana ini maksudmu? Positif dulu, Pak. Oh, 2 dulu baru main 2 tuh. Gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti Ini kan bebas berarti, Pak. bebas, tapi yang penting orang melihat itu jelas gitu loh. Kelihatan bahwa nanti urutannya itu akan terjangkau semua gitu loh Mas. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti halnya kalau di sini misalkan kemarin itu kita ingin mengatakan ini gabungan dari seluruh himpunan anggota yang denumerable, dia juga denumerable. Jadi countably infinite ini sebenarnya sama dengan denumerable kan? Yang saya jelaskan kemarin itu. Ya nggak? Iya, Pak. Definisinya denumerable kemarin kan itu. Bisa dibentuk gitu ya, bisa ditemukan fungsi yang bijektif dari seluruh bilangan asli ke himpunan tersebut kan gitu ya. Nah ini mungkin masing-masing beda. Ada yang pakai seperti ini, urutan menghitungnya, urutan pemetaan dari seluruh bilangan aslinya. Berarti kalau seperti ini sudah nggak kita lihat ininya, Mas. Sudah nggak kita lihat domainnya. Kita hanya melihat kodomennya saja ini. Berarti kodomennya nanti seperti ini. Lah domainnya ya berarti tinggal nanti berarti ini yang 1 ke sini, 2 ke ini, 3 ke ini, 4 ke ini, 5 ke ini, 6 ke ini, 7 ke ini, 8 ke ini, 9 ke ini gitu loh. Mungkin ada yang pakai cara ini, ada yang pakai cara lain. Jadi misalkan dari sini terus nanti miring ke atas sini. 1 ini, 2 ini, 3 ini. 4 ini, 5 ini, 6 ini. 7 ini, 8 ini, 9 ini, 10 ini. Jadi urutannya satu orang dengan yang lain mungkin beda-beda. Yang satu pilih dengan cara seperti ini, mengurutkannya, nanti dan seterusnya. Berarti akan terjangkau semua pastinya. Atau dengan miring ini terus miring ke kanan gini juga pasti akan terjangkau semua tuh, sama aja tuh. Ya enggak? Mas Abda tadi. Apa maksudnya? Halo, Mas? Iya, Pak. Apa maksudnya? Apa maksud saya? Paham, Pak. Nah, ini contohnya ini lagi, contoh lain. Jadi union dari 2 himpunan yang denumerable juga denumerable. Jadi A itu jelas denumerable, berarti dia bisa ditemukan fungsi bijektif dari himpunan bilangan asli ke A. B juga denumerable. Bisa ditemukan himpunan bilangan asli dari B, dari himpunan bilangan asli ke B. Nah, tadi namanya mungkin ini, namanya enumerasi tadi ya, enumerasi tadi itu. Nah, enumerasinya urutannya seperti ini. Mungkin satu orang menjawab seperti ini, Pak, dari A1 ke B1 dulu, baru ke A2, baru ke B2, baru ke A3, terus ke B3, baru ke A4, baru ke B4, dan seterusnya. Yang lain mungkin urutannya nggak seperti ini, mungkin dari bawah juga nggak apa-apa kan. Dari B1 ke A1 dulu, Pak, terus ke B2, baru ke B2, terus ke A2, dari B3 baru ke A3. Tapi yang penting kan tadi, yang penting kita bisa menyatakan enumerasinya tadi, dari himpunan bilangan asli ke gabungan ini. Gabungan ini nanti ngurutkannya gimana? Dan ngurutkannya kita kasih di sini aturan pengurutannya tadi itu. Kalau di contoh ini pengurutannya ya serong-serong ini. A1 ke B1 berarti ini elemen pertama, ini elemen kedua, ini elemen ketiga, ini elemen keempat. Ini elemen kelima, ini elemen keenam, dan seterusnya. Sudah paham belum maksudnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain paham belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan, nggak usah malu. Udah paham belum? Halo, yang lain masih mendengar suara saya? Halo? Satu orang dok ya siapa lah. Kalian itu kita nggak bisa ngomong apa itu ya. Gurun jawab. Oke, lah satu orang jawab sudah cukup. Oke, ini lah masalah countably infinite tadi itu kita nggak bisa menentukan kardinalitasnya karena tentunya ininya nggak terbatas. Apa namanya? Ininya nggak terbatas sampai berapa karena ini seluruh bilangan asli. Berarti kalau ditanya kardinalitasnya berapa, nggak tahu kita. Kalau di sini jelas, ini jelas terbatas sampai 1 sampai 6 gitu aja. Berarti kardinalitas A berapa? Ada 6. Karena bisa kita hitung ini 1, ini elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima, elemen keenam. Kardinalitas dari A itu 6. Tapi kalau elemen yang tak berhingga, himpunan yang tak berhingga ini, meskipun dia bisa dihitung, tapi ngitungnya berhenti di berapa kan kita nggak tahu. Ini, meskipun kita bisa menghitungnya, ini elemen pertama, elemen kedua,
elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima, elemen keenam, elemen ketujuh. Tapi nanti berhentinya di mana kan kita nggak tahu, gitu ya. Maka di sini kalau di buku ini disebut kita menyebutnya dia memiliki kardinalitas ini. Simbolnya aneh ini. Simbol apa ini? Kayak apa iki ya? Kayak huruf H atau huruf N ini. Lah ini disebut dengan ini, the Hebrew letter Aleph ini. Jadi dia memiliki kardinalitas ini. Ya pokoknya ini gitu ya. The Hebrew letter Aleph ini. Nah, dia dikatakan tadi itu. Dikatakan A itu masih countable. Meskipun dia infinite tapi dia masih countable. Gitu ya. Nah, A itu disebut uncountable atau not countable jika kita sudah nggak bisa menghitungnya. Kita nggak bisa menghitungnya itu berarti kita nggak bisa membuat enumerasinya. Kita nggak bisa menentukan urutannya ini bagaimana nanti gitu kan ya. Urutannya karena mungkin himpunannya ini himpunan yang kacau gitu ya, nggak bisa diurutkan, maka dia disebut dengan himpunan yang uncountable atau not countable gitu ya. Kemudian ini contoh-contoh yang countable ini, misalkan Z. Z itu masih countable ya, meskipun dia adalah himpunan yang infinite, karena kita nggak tahu batasnya Z itu berapa kan, batas bilangan bulat itu berapa, tapi kita masih bisa menentukan enumerasi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan Z. Silakan, ada yang mau ngasih contoh di sini? Siapa yang bisa ngasih contoh enumerasinya dari bilangan asli ke himpunan bilangan bulat Z? Urutannya bagaimana berarti? Ada yang mau ngasih contoh? Coba, Pak. Ya, silakan Mas. Berarti dari 1 ke 0, 2 ke min 1, Terus 3 ke 1, ada 1, 4 ke min 2, 2, terus 5 ke 2, 6 ke min 3, 3, 7 ke 3, dan seterusnya. dan seterusnya. Oke, ini ya. Jadi ini enumerasinya. Enumerasi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan bulat. Masih bisa kita urutkan seperti ini, menghitungnya 0, min 1, 1, min 2, 2, min 3, 3, dan seterusnya. Ini akhirnya nanti seluruh bilangan bulat itu akan terurutkan di sini, akan terhitung di sini. Berarti makanya tadi di sini Z itu dikatakan countable gitu ya. Meskipun dia infinite karena kita nggak tahu batasnya di sini. Batasnya berapa nggak tahu kita. Dia infinite tapi masih countable gitu ya. Nah, ini ternyata himpunan yang rumit pun Q plus ini, Q plus adalah himpunan bilangan rasional yang positif. Nah, himpunan bilangan rasional itu seperti ini. Berarti anggaplah ini yang atas itu adalah apa namanya, himpunan dari penyebutnya, yang bawah ini adalah ke bawah ini, ini maksudnya kolom-kolomnya ini ya. Kolom ke samping kanan ini adalah elemen-elemen penyebutnya, terus yang baris ke bawah ini adalah elemen-elemen dari pembilangnya. Maka kalau ini satu ini jadi 1/1. Kalau ini 2, 1 ini 2, ini jadi 1/2. Kalau ini 2, ini 3, ini jadi 2/3 gitu ya. Lah, dia ternyata masih bisa dibuat enumerasinya dengan diurutkan seperti ini tadi. 1, ini ke sini, terus dari 2 ke 1 ke 1/3 langsung gitu ya. Terus 1/3 loncat ke 3/1. Pak, kenapa ini enggak 2/2, Pak? Ya ini maksudnya 2/2 dengan 1/1 kan sama ya. 3/3 ini maksudnya ini yang tidak dibuleti ini maksudnya kan ini sama, semuanya sama dengan 1/1 ya. Maka di sini diloncati. Tapi seandainya ini nggak diloncati, ini kita anggap masih di dalam himpunan itu juga sama aja sih. Ini masih bisa kita hitung kan, ke sini, nanti ke sini, ini juga melewati ini terus ke sini. Ke sini, terus balik ke sini lagi. Kalau seandainya ini kita hitung juga masih bisa. Ke sini gitu ya. Tapi ini nggak kita hitung karena apa? Karena ini dengan ini sama. 3/3 sama dengan 1/1. 4/2 sama dengan 2/1. Maka di sini nggak dikasih bulatan.
Tapi ini polanya ini akan sama. Pola ini akan seperti ini. Yang tadi ya, yang tidak dibuleti ini polanya akan lurus seperti ini akan lurus seperti ini. Gitu ya. Itu kira-kira. Jadi tentang himpunan yang berhingga dan tak berhingga. Jadi jangan salah memahami bahwa tak berhingga pun kita masih bisa, ada yang masih bisa kita sebut sebagai countable gitu ya. Jadi yang countable tidak hanya himpunan yang berhingga saja. Yang tak berhingga pun masih bisa countable. Nah, ini ada sifat yang menarik di sini, teorema 3314 ini. Jadi ini kalau kita punya himpunan A, dia himpunan yang tak kosong dan countable di sini. Ini jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi yang onto saja. Berarti onto itu berarti surjektif saja. Surjektif dari himpunan seluruh bilangan asli ke A. Jadi di sini tidak disyaratkan injektifnya. Kalau tadi kan dia countable jika kalau tadi itu apa? Countably infinite tadi ya. Countably infinite itu disyaratkan ini onto dan one to one, berarti bijektif. Kalau di sini untuk mengatakan countable saja, itu ternyata cukup kalau kita bisa menemukan fungsi yang onto saja, surjektif saja itu ya. Ada contohnya nggak di sini? Nggak ada contohnya. Oke. Not infinite. Mungkin ini ada yang bertanya, Pak, kenapa bantuannya atau injektifnya nggak perlu dibuktikan? Sederhana saja. Kalau mau bukti yang detail nanti Anda bisa pelajari ini. Tapi sederhananya mungkin ilustrasinya begini. Ini ya. Ini kan keduanya countable. Ini finite dan countable, berhingga dan countable. Ini tak berhingga tapi masih countable, gitu ya. Ini tak berhingga tapi masih countable. Nah, berarti tadi itu kenapa disyaratkan di sini cukup yang penting kita temukan fungsi bijektif saja, karena injektifnya itu sebenarnya sudah otomatis gitu loh. Kalau kita bisa menentukan enumerasinya, urutan enumerasinya, jadi yang penting itu surjektif, berarti yang penting di sini habis. Yang penting seluruh elemen dari kodomenya ini punya prapeta di sini. Nanti injektifnya itu sudah otomatis. Kenapa? Karena kita sudah otomatis memetakannya kan satu persatu seperti ini. Menghitungnya kan sudah urutannya satu persatu. Atau yang tak berhingga ini misalkan. Ya, kita kan sekarang fokusnya di sini saja kan. Fokusnya adalah pada kodomenya saja. Yang penting kita bisa melihat dia surjektif itu aja. Yang penting kodomenya ini habis, artinya nanti tersebut semua. Makanya tadi diurutkan 0, min 2, 2, terus ke min 4, 4, ke min 6, 6. Itu kan supaya apa? Supaya nanti seluruh elemen dari kodoman ini tersebut semua. Artinya supaya dia surjektif. Gitu kan? Dan nanti injektif itu pasti akan mengikuti gitu. Karena kita nggak mungkin nanti akan mengulang seperti ini. Maksudnya kita nggak akan membuat pemetaan ini. Misalkan yang sama. Karena kita tentunya nggak akan menghitung sebuah elemen di kodomen itu dua kali. Jadi ini elemen pertama, ini elemen kedua, ini elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima, ini elemen keenam, sekaligus elemen ketujuh, kan nggak gitu. Jadi ini kan masih fungsi tapi ini nggak injektif. Kan konyol maksudnya, kita nggak mungkin akan melakukan perhitungan yang seperti itu. Pastinya setelah ini ya kita langsung ke sini. Kalau ini elemen keenam, ya dia bukan elemen ketujuh juga, atau dia bukan elemen kesekian yang lain. Kita pastinya akan langsung menunjuk 7 itu yang di sini dan seterusnya. Berarti injektifnya itu sudah
sudah otomatis, maksudnya gitu. Paham nggak maksudnya di sini? Ada yang bingung? Ada yang paham? Mbak. Mbak. Seperti kita kalau anak kecil itu loh ya, dia punya permen gitu ya. Dia menghitung permen, ini permen pertama, ini permen kedua, ini permen ketiga. Yang namanya menghitung itu nggak mungkin satu benda kita hitung 2 kali. Paham ya maksudnya ya? Mbak. Nah itu, jadi nggak mungkin sebuah benda itu kita hitung 2 kali, pasti kita hitungnya satu persatu. Maka injektifnya itu sudah otomatis. Maka kita fokusnya yang penting subjektif, itu yang dimaksud dengan teorema 3314 ini. Nah, ini sudah saya jelaskan di PDF yang pekan lalu ini. Jadi yang ditemu ini. Jadi kalau A dan B itu masing-masing countable, maka A gabungan B itu juga pasti countable. Itu kira-kira senada dengan inilah. Jika A dan B denumerable, maka gabungan keduanya ini union dari dua himpunan A dan B juga denumerable lagi gitu ya. Ini keluarga himpunan yang countable, jika digabung maka seluruhnya digabung tetap akan countable. Penjelasannya seperti ini yang kemarin itu. Jika A1 countable, A2 countable, A3 countable sampai dengan N dan seterusnya countable, maka gabungan dari semuanya masih countable. Karena urutan enumerasinya bisa kita tunjukkan di sini. Terus ini, nah ini apa ini? Interval ini ya, interval 0 sampai 1 ini untuk bilangan real ini. Kalau ini bilangan real, maka dia uncountable. Karena apa? Meskipun kita batasi antara 0 sampai 1 ya. Itu kan mungkin bagi kita seolah-olah ini sedikit. Karena kita hanya mengambil interval bilangan real dari 0 sampai 1. Tapi masalahnya 0 sampai 1 itu kalau bilangan real akan banyak sekali kan. Bilangan real itu dia bisa desimal, yang desimal ini bilangan di belakang desimal ini, di belakang koma ini kan sampai berapa kita nggak tahu, bisa banyak sekali itu. Maka mengurutkannya kita nggak bisa ini. Karena meskipun dibatasi hanya interval 0 sampai 1, di dalamnya ini isinya serang genah. Oke, jangan gitu ya. 0,00000001, lah itu 001-nya itu sampai sekian koma, sampai berapa bilangan di belakang koma aja sudah kita nggak bisa menghitung. Belum nanti yang 0,000002 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu bilangan. Jadi bilangan yang uncountable itu adalah himpunan bilangan real atau subset dari bilangan real. Jadi ini kan subset dari bilangan real nih, 0 sampai 1 itu. Subsetnya saja itu masih nggak bisa kita hitung gitu ya. Atau kita perkecil lagi, interval dari 0 sampai dengan 0,1 saja gitu, itu masih uncountable. Kita nggak bisa membuat enumerasi dari bilangan asli ke bilangan real, meskipun intervalnya kecil sekali, dari 0 ke 0,1, itu di dalamnya masih banyak sekali juga, desimal-desimal di dalamnya gitu ya. Jadi itu bilangan real tidak countable. Ini ada sifat, jika B countable, terus A itu di subsetnya B, maka A juga masih countable gitu ya. Nah ini R is uncountable. Jadi ini R itu himpunan bilangan real. Kalau subsetnya saja, interval di dalamnya saja uncountable, apalagi indukannya gitu ya. Indukan himpunan bilangan realnya pasti juga uncountable. Tambah unggal meneh lah, ngitung pi gitu ya. Itu kira-kira dan ingat ya, jadi countable dengan denumerable itu kira-kira sama di sini. Jadi bahkan di sini ada sifatnya lah ini, sama kan di sini. Bukan sama tapi sebenarnya dia senada gitu ya. Karena ini if A is any infinite set gitu ya, sembarang himpunan bilangan apa namanya jika A adalah sembarang himpunan tak berhingga dari suatu bilangan apa namanya himpunan bilangan alam, maka A is denumerable. Kayaknya tadi ada yang secara implisit menyebut countable is denumerable di mana ya? Ini
podo wae kan. Jadi definisinya itu sama. Jadi himpunan tak berhingga A dikatakan denomerable jika terdapat bijektif gitu ya, fungsi bijektif dari ini n himpunan bilangan asli ke A. Atau bahasa sederhananya ya dia gini aja. Countably infinite itu adalah denomerable gitu aja lah sederhananya. Jadi ini countably infinite itu adalah denomerable karena syaratnya sama. Syaratnya terdapat fungsi bijektif dari seluruh bilangan asli ke himpunan bilangan A. Sampai di situ kira-kira penjelasan tentang tadi himpunan berhingga, tak berhingga, countable, denomerable, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau kalau tidak tentang materi hari ini, tentang materi-materi lain, monggo. Mulai dari relasi dan fungsi, kalau masih ada yang bingung, boleh Anda tanyakan. Nggak ada? Cukup mungkin, Pak. Materi-materi pekan sebelumnya juga nggak ada pertanyaan ya? Tentang relasi dan fungsi sudah paham semua berarti ya? Halo? Oke lah. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Hafiz ya. Hafiza. Apa Mbak yang ditanyakan Mbak? Yang kemarin pembuktian itu, Pak. Yang buat tugas. Pembuktian yang mana? Yang buat tugas. Waduh, tugasnya dengan Tio. Tugas pembuktian di classroom berarti. Yang itu, Pak, bukan yang tugas buat itu. Oh, bukan ini ya, bukan Yang 6 soal itu. tugas ini. Bukan tugas yang terakhir, classroom bukan. Bukan. Lesing di berarti. Yang sifat-sifat itu, Pak, pembuktian sifat-sifat. Oh, atau Anda bisa share, Mbok, delok ke gambare atau pekerjaan Anda. Sing di maksudnya? Saya lupai. Yang ditunjukkan satu-satu itu sih, Pak. Yang pekan lalu saya minta untuk ini toh, untuk memperlihatkan itu toh. Iya, yang itu. Lah yang mana? Lah yang mana yang mau ditanyakan? Yang F inverse M min N. F inverse M min N. Iya. B. Itu gimana pembuktiannya? Masih bingung. Gitu wingi. Itu materi tentang apa ya? Di dalam bab apa ya itu ya? Fungsi. Iya, Pak, fungsi. Ini? Iya. Yang ini atau bukan? Bukan yang itu. Ini bukan? Bukan. Yang Ini? itu, iya, yang nomor 3. Ini. Iya. Jadi copy ya. Ini kemarin nggak ada yang bisa jawab ini. Saya udah jawab tapi masih bingung. Mana tadi ya? Dengan F inverse M min
Ini Mbak ya. Benar ini ya maksudnya? Iya, Pak. Cat teorema seperti ini, bagaimana buktinya gitu maksudnya? Iya. Kalau Anda membuktikannya gimana, Mbak? Pakai min, irisan, and complement. Apa? M, irisan, and complement. Terus bi? Terus ntar dibuktiin biar bisa jadi M min N inverse-nya. Oke. Jadi Anda boleh di ini sih, mungkin sebagian anak-anak itu ada yang suka seperti ini, nggak apa sih. Apa yang dimaksud dengan pakai ini kan, pakai definisi dari himpunan ini. Jadi F inverse M in N itu apa sih dia? Dia kan definisi dari ini kan, definisi dari himpunan di dalam domain gitu kira-kira ya. Ini kan, jadi kalau di sini M dan E-nya itu adalah himpunan bagian dari T. Fungsinya itu dari S ke T. Berarti domainnya S, kodomainnya T, gitu Mbak ya? Ya nggak? Iya, Pak. Nah kalau berarti M min N itu di dalam apa? M min N-nya, M min N-nya di dalam kodomain atau di dalam domain? Di dalam domainnya, Di dalam? domain. M min N kok. M min N, bukan inverse-nya deh. Oh, domain Di, berarti. di kodomain berarti F inverse-nya di dalam Domain. kodomain. Berarti gitu ya. Berarti kan ini yang kita lihat kan berarti ini adalah X gitu ya. X elemen S. Demikian hingga apa? F X-nya itu elemen M min N. Gitu nggak sebenarnya definisinya? Betul nggak ini? Halo? Iya, Pak. Paham nggak? Ini betul nggak ini? Jadi F inverse M min N adalah X elemen S, di mana Fx-nya itu elemen M min N. Itu betul nggak? Iya, Pak. Hmm? Iya. Nah, boleh sih Anda menggunakan ini misalkan anak-anak itu ada yang pakai seperti ini kan diurutkan. Berarti kalau seperti ini bagaimana? Ini berarti M apa Mbak? Irisan N komplement gitu loh. Ini. Iya. Betul ya? Nah, kalau X di mana elemen S di mana Fx elemen N komplement itu berarti apa? Berarti ini mana Fx elemen ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk ini bahasa matematika ini dan atau konjungsi itu ya enggak? Pakai konjungsi ini dan Fx-nya elemen N komplement. Gini, ada pakai kayak gini. Diurutkan ke bawah gini. Saya pakai kata-kata. Tapi Kata-kata juga boleh sih. iya, Kata-kata sebenarnya malah bagus kalau pakai kata-kata. Ini saya hanya melihat ini ya. Sebagian anak-anak itu ada yang seperti ini diurutkan gitu ya. Terus sampai nanti ketemu bawahnya, nanti endingnya di bawah itu ini. Terus, sorry. Dan seterusnya nanti sampai di bawah itu kita temukan ini FM dan SN. Nah ini dapatnya dari mana? Ini berarti sebelum ini nanti kan harus ada ini. Sebelum ini harus ada ini, itu berarti ini M-nya toh. Yang ini kan berarti N. Nah ini. Jadi
ini diuraikan dan seterusnya ke bawah sampai kita mendapatkan ini. X elemen S di mana Fx-nya elemen M itu berarti F inverse M dikurangi X elemen S di mana Fx-nya elemen N. Berarti itu adalah F inverse M. Jadi ini itu akan sama dengan ini. Nah, tinggal kita jabarkan ini ke bawahnya bagaimana. Itu kalau mau disama dengankan gitu ya dengan notasi himpunan. Kalau mau pakai kata-kata berarti kalau ini sama dengan, Mbak, kan kita ingin sedang membuktikan kesamaan dua himpunan. Lah, berarti kita harus dengan dua langkah agak panjang. Berarti yang pertama adalah harus dibuktikan ini. Sorry. Akan dibuktikan yang kiri subsetnya yang kanan, nanti yang kedua akan dibuktikan yang kanan subsetnya yang kiri gitu. Jadi ini subset sama dengan mana? Nah, ini Mbak, kalau pakai kata-kata berarti seperti ini. Harus dua langkah, karena ini sama dengan berarti yang pertama kita harus membuktikan ini, F inverse M min N harus subsetnya F inverse M dikurangi F inverse N. Yang kedua, akan dibuktikan F inverse M min F inverse N itu subsetnya F inverse M min N. Nah, berarti yang di sini nanti kita ambil sembarang X elemen di sini, ya. X. Ini ada jabarkan dengan kata-kata gitu. Jadi ini Anda deskripsikan atau Anda jelaskan langkah-langkah logisnya, langkah-langkah atau ini ya, argumentasinya, sampai di belakangnya nanti kita mendapatkan bahwa X-nya itu elemen ini. Itu ya. Jadi kalau mau dengan kata-kata harus seperti ini. Yang pertama akan dibuktikan F inverse M minus N, subsetnya F inverse M minus F inverse N. Caranya adalah dengan ambil sembarang X itu di sini, F inverse M min N, nanti di belakang harus bisa ditemukan bahwa X-nya elemen di sini. Ya. Yang kedua ini sebaliknya berarti. Ya. Kita ambil sembarang X-nya elemen di sini, berarti ini. Terus ini deskripsikan, ini maksudnya apa, terus dengan langkah-langkah atau argumentasi yang logis, argumen yang logis, kita harus bisa di belakang ini mendapatkan X-nya elemen di F inverse M min N. Gitu, Mbak, kira-kira cara pembuktiannya. Paham nggak? Ya, Pak, sudah paham. Anda pakai yang ini, yang bawah ini, Mbak? Iya. Pakai subset tuh? Dua langkah tuh? Iya, ada yang dua. Satu langkah? Ada yang dua langkah, ada yang satu langkah. Nggak jelas sih suaranya. Maaf, Pak, sinyalnya jelek. Oh ya. Pakai dua langkah ini berarti ya? Iya. Ini lebih kuat sebenarnya. Jadi secara matematis ini lebih bagus. Apalagi kalau untuk menulis apa namanya artikel ilmiah itu lebih disarankan pakai yang bawah ini. Karena jarang sih di artikel ilmiah menggunakan cara seperti ini, itu jarang. Ini hanya kebaikan hati dosennya saja. Akhirnya kalau ada mahasiswa yang menjawab seperti ini ya, apa namanya, untuk sementara karena dia sebagai bahan pembelajaran
ya dianggap benar itu aja.